touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Siap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar di luar ini ya. Pusingnya kenapa itu mas? Sakit hati Bapak. Sakit hati mulu sih mas. Ya udah, soal sakit hati kita berdiri bersama ya mas. Kita berdua sebelum kesana. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga pelajaran atau ilmu ini dapat dicerna atau bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dan menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan klasikal teman-teman, dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu tentang teman sebaya dan pengaruh perilaku buruk teman sebaya. Kenapa topik ini penting? Karena sebagian besar waktu kalian dihabiskan dengan teman-teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Teman bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik, tetapi juga membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik jika kita tidak memilihnya. Sebelum melanjutkan, di sini kalian teman sekelas kan? Iya Bapak. Teman sekelas. Iya Bapak. Boleh perkenalan dulu. Boleh Bapak. Sebelum itu kenalin, nama saya Sargon. Teman siapa? Ismail. Mas sama lagi masnya Kemal ya teman. Ini asli orang Cirebon atau Asli Cirebon original Bapak. Cirebon? Sebelumnya saya bukan asli dari sini, saya asli dari Kuningan gitu, Sunda gitu. Di sana nggak dipakai, makanya kesini Pak. Enggak, karena kan di sana kita ada panggilan, suruh katanya di sini untuk mengajarkan tentang yang namanya bimbingan SDGs ini. Di sana nggak dipakai. Enggak, di sana malah banyak job. Ini juga kebetulan ke jam 3 tuh ada berangkat lagi gitu. Karena tadi tuh harusnya kita cepat mulai jam 1 ya, karena ada satu orang yang laret gitu ya. Jadi kita mulai jam sekarang ya. Oke. Itu tuh sibuk banget Pak. Sibuk banget kita. Oke, lanjut aja ya. Sebelum kita materi selanjutnya, yaitu kita SBG dulu ya teman-teman. Nah, SBG kali ini Bapak akan bertanya ya, pertanyaannya ntar kalian boleh angkat tangan dan jawabnya dengan jujur ya. Oke. Itu pertanyaannya, siapa yang merasa bahwa teman sangat mempengaruhi keputusan kita? So, gimana Mas Jamal? Gimana tadi pertanyaannya Pak? Dengerin. Siapa yang merasa bahwa teman sangat mempengaruhi keputusan kita? Oh iya Pak, sangat baru ya Pak. Karena kan sekarang saya nih berangkat ke kampusnya Pak ya. Jam 12 lah nyampe itu. Nah keputusan saya berangkat jam 12 itu karena saya dipengaruhi oleh saya namanya Mas Farhan. Iya. Kemudian juga Pak, dia Pak datangnya sebelum jam 12 gitu. Jadi karena dia datang lebih dulu, akhirnya saya ke bawah buat datang lebih awal. Itu keputusan sangat baik berarti ya. Baik gitu. Kalau itu gimana pribadi orang-orang jadi gimana terus saya balik lagi, kalau misalnya si Masnya merasa teman itu patut dicontoh atau teman itu patut ditiru dengan kebaikannya, mendingan diambil soal kebaikannya. Nah kan si Mas sekarang udah semester 6 kan ya, udah tahu yang nama yang baik dan buruk kan. Nah kalau misalnya ada teman yang melakukan buruk, apa si Mas akan ikut? Contoh punya siapa, Mas Ismail.
ngajak ini apa sih bilangnya tuh minta antarnya ternyata ke rumah makan Padang. Si emas yang imannya kuat, pendiriannya kuat, masa mau tergoyah dengan Ismail dengan kata apa sih bukan dengan kata karena dia teman baiknya atau karena dia selama ini yang membantu emas. Kalau misalnya soal tadi jerumusin ke neraka, apakah dia bisa bantu? Enggak kan? Bapak, Gitu. izin Bapak. Ya. Tolong Bapak jangan saya terus jadi Enggak. contoh Bapak. Ya. Dari kemarin Bapak saya terus jadi contoh. bukan maksudnya ibaratnya Penyebutan Bapak namanya. Bukan menyudutkan. Bukan, nggak boleh lah Pak. nggak menyudutkan misalnya gitu. Apakah kamu tidak merasakan? Ya enggak sih. Ya Cuma udah nggak boleh kalau gitu juga, lalu Pak. kalau misalnya kita tidak merasa, kenapa kita merasa Tapi kan terpapar? nggak seharusnya saya terus contohnya lagi-lagi Ya. Ismail lagi-lagi Ismail. ya Mas, terus lanjut kegiatannya. Jadi teman sebaya adalah orang-orang yang memiliki usia yang sama gitu dengan kita dan sering berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan remaja. Pengaruh teman sebaya ada dua, yaitu pengaruh positif teman sebaya. Jadi contohnya itu seperti yang mengajak belajar bersama. Yang tadi jawabannya itu adalah masuk ke dalam pengaruh positif. Itu tadi ngajak belajar bersama. Yang kedua saling membantu ketika ada kesulitan. Gitu. Kalau misalnya ada kesulitan atau apa, teman yang mengaku itu teman pasti mendulukan dulu itu yang namanya teman. Gitu. Sahabat gitu. Saya pusing. Jadi gini, kalau misalnya kita punya, nih contoh kita lagi ada apa sih teman kita lagi berduka, tapi kita lagi ada pekerjaan, kita mendahulukan dulu teman kita yang berduka, gitu loh, pekerjaan kita. Jadi maksudnya mendahulukan tuh kayak tak harus datang dulu tuh, jadi pekerjaannya dihentikan dulu. Ya, terus yang ketiga yaitu mengingatkan untuk berbuat baik. Nah tadi kalau misalnya Mas Ismail mokel, Mas Jamal ingatkan jangan gitu, lebih baik Lagi-lagi pergi. saya, Bapak udah lagi-lagi saya. Itu misalnya. Oke lanjut. Yang keempat yaitu mendukung untuk meraih prestasi. Nah gitu, jadi kita tuh saling mendukung untuk kayak untuk kan sekarang semester 6 nih, mendukung kalau bisa ada teman yang bisa tidak bisa skripsi, ajarin contoh-contoh yang tadi itu benar-benar harus kita dukung, harus kita mendekati. Yang kedua yang negatifnya. Nah, pengaruh negatif teman sebaya, namun ada juga pengaruh negatifnya. Misalnya mengajak bolos, mengajak nyontek, terus tuh berkata kasar atau menghina orang lain. Terus mengajak merokok, terus melakukan perundungan atau bully. Jadi kita ngajak seorang itu kayak bro, bully bro, jangan yuk. Nah, gitu. Apa itu Pak? Apa Pak? Jadi sorry kita Sundanya bawa ya. Jadi maksudnya tuh bahasa Indonesia tuh bro, kita bully anak ini, anak ini lu, gitu. Iya, iya, iya. Jangan gitu, harus kita tolak. Baik Bapak. Kalau bisa kita kasih arahan. Lanjut ya. Pak. Jika kita terus mengikuti teman ini, maka perlahan kita akan akan masuk neraka lah. Kita akan terbiasa melakukan perilaku yang tidak baik gitu. Walau kita dari kecil sudah beragama dan lain-lainnya, tapi kalau misalnya teman kita ikutin, pasti bawa nggak begitu. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Terus selanjutnya, jadi di sini ada studi kasusnya nih teman-teman. Oke, Sekarang saya ingin memberikan contoh. Jadi kalian bayangkan kalian berada di situasi seperti ini. Situasi seseorang siswa, contohnya ya, seseorang siswa yang bernama Andi memiliki beberapa teman yang sering mengajak untuk bolos. Awalnya Andi menolak, tetapi karena terus diajak dan takut dianggap tidak setia kawan, akhirnya Andi ikutan bolos. Nah, akibatnya nilai Andi menurun, Andi dimarahin gurunya,
Terus tuh bahkan orang tuanya dipanggil ke sekolah nih. Pertanyaan untuk kalian dari apa sih materi yang tadi? Menurut kalian apa kesalahan yang Andi lakukan? Jika kalian berada di posisi Andi, apa yang kalian harus lakukan? Dari Mas ini dulu lah, tengah dulu Mas. Tenang Dulu ya. Yang nggak dilakukan sama Mas Andi itu ketika dia terbolos itu seharusnya langsung lapor saja ke kelas atau ke guru BK. Nah, kalau saya jadi Andi ketika ajaran pertama mungkin oke lah gitu, cuman kalau udah 2 kali 3 kali nanti terus maksa, ya opsinya harus dilaporkan ke guru BK ke wali kelas. Itu sudah ini berarti kan si Andinya belum bisa apa sih? Tidak setiap kawan gimana? setiap kawan. Iya, karena kalau bilang, kamu harus setiap kawan kok ngelaporin saya. Ya itu mah beda lagi Pak. Boleh saya Boleh, gimana? Bantu jawaban. kalau menurut saya sih Bapak, itu kan bagian dari prinsip kita dalam melakukan hal kebaikan. Kalau misal saya mengikuti hal tersebut, maka saya nanti akan terjerumus dalam hal keburukan. Pasti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Awal. Ya kan? Terus ada lagi? ya tadi mengenai pertanyaan itu Bapak menanyakan mengenai dari itu. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Jamal. Kalau menurut saya pribadi, kalau yang pertama dari Andinya menolak terlebih dahulu. Kalau misal tadi sudah 2 kali 3 kali terus dia dibilang sudah kawan dan sebagainya, ya wali lapor kan ada wali kelas, ada guru BK. Masa sih Andinya nggak bisa? Kalau saya jadi Andi ya, saya harus bisa melakukan. Nah itu teman-teman yang mengajak mokel contoh ataupun bolos dan lainnya itu harus di tapi maksudnya tadi skema kalau misalnya si Andi ini dijauhin kan karena tadi tidak jawabannya itu ya kan nah tadi apa sih kan tadi tulis kawan itu kan jadi pada kita kalau misalnya si Andinya benar-benar jauh dulu sama anak kelas pandangan kami gimana apa-apa kayak benar apa-apa atau gimana ingin saya mencari penyebabnya ya, alasan saya kenapa dijalin apa, terus ngobrol gitu, alasannya ya saya punya salah sama mereka, ya saya minta maaf, terus saya kasih arahan ke mereka kalau misalnya perbuatan itu tuh tidak salah. Iya makanya itu. Siap, paham. Selanjutnya yaitu kita refleksi dulu ya. Coba kalian renungkan sebentar. Silakan kalian jawab di dalam hati. Boleh kalian tutup mata dulu, dan mungkin tarik nafas dulu. jangan ditinggal Bapak Andi. Enggak ditinggal, HP saya kan ada di kalian. Enggak, tarik nafas dulu. Pelan-pelan. Dengarkan dan kalian jawab di dalam hati kalian sendiri. Apa selama ini saya memiliki teman yang membawa pengaruh baik? Apakah saya pernah mengajak teman melakukan hal yang tidak baik? Apa saya sudah berani menolak ajakan yang salah? Sudah, jawabannya sudah dijawab. Boleh buka mata pelan-pelan. Gimana? Ingat teman-teman, yang baik adalah teman yang membawa kita menuju kebaikan, bukan menuju masalah. Jadi jawaban kalian di dalam hati itu untuk melakukan kita ke kebaikan. Baik, dari kegiatan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Pengaruh teman bisa bersifat positif maupun negatif. Kita harus bijak dalam memilih teman dan berani menolak ajakan yang tidak baik. Harapan saya setelah kegiatan ini kalian bisa memilih teman yang baik
saling mengingatkan dalam kebaikan dan tidak mudah terpengaruh perlakuan negatif. Karena masa depan kalian dibentuk oleh pilihan kalian sendiri. Mungkin sekian bimbingan klasikal klasikal kita. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan tentang saya, karena saya juga di sini lagi belajar, sama-sama belajar untuk masa depannya, sama-sama untuk meraih masa depan yang kita inginkan, sama-sama kita untuk orang yang ada di rumah juga. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.